Mungkin 30% lah yang bisa kami lakukan screening secara dengan pemilihan isu ini, ya kami sangat-sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Dr. Nasi. Ini akan menjadi inovasi ke depan juga, ini sebagai inovasi puskesmas ini dalam mengoptimalkan kegiatan screening di puskesmas. Mungkin itu pada intinya apa yang terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Jadi itu sudah Bapak awali, pertama itu karena kewajiban, dan saya hargai dokter ya. Ini di awal-awal sebagai CPNS. Ada rancangan aktualisasi saya mengenai optimalisasi kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan alat pelindung diri di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Hmm? 30 tekan 2. 30. Sebagai seorang ASN, tupoksi saya adalah umum. Yang pertama adalah melaksanakan pelayanan rawat medis rawat jalan, yang kedua melaksanakan pelayanan medis rawat inap, pelayanan pegawai daruratan medis, pelayanan gizi dan KIA, menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk menyusun catatan medis pasien, menyusun draft visum et repertum, melaksanakan tugas jaga, kemudian menyusun laporan pelaksanaan tugas, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas. Mudahan tidak nular kapan. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi ini sebuah ide yang sangat bagus menurut saya. Karena itu begitu beliau menyampaikan, mendiskusikan masalah itu dengan saya langsung menyetujui. Karena untuk lingkungan seperti daerah Marigi Timur, pembelajaran secara efektif seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di dekat pusat kecamatan, misalkan seperti Sepotong 1, kemudian Lembar atau Jurung, mungkin sangat berbeda. Perilaku siswa kita di Marigi mungkin tidak sama dengan perilaku siswa yang ada di Jurung, Lembar, dan Sepotong yang berada di pusat kecamatan. Kalau mungkin boleh dipresentasikan, hanya 10% saja mungkin yang... Dan 1 Oktober, melakukan kegiatan pembelajaran dengan media PowerPoint pada tanggal 2, 4, dan 5 Oktober, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode talking stick pada tanggal 6, 7, dan 8 Oktober. Kemudian melakukan evaluasi kemampuan membaca siswa dan refleksi pembelajaran dari tanggal 9, 11, dan 12 Oktober. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan akhir aktualisasi dari tanggal 13 sampai tanggal 22 Oktober. Kemudian di rancangan saya ini dari 10 kegiatan itu ada nilai-nilai aneka yang saya terapkan. Yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah atau mentor. Itu ada nilai akuntabilitas di mana di situ kejelasan. Kemudian ada nasionalisme, di situ musyawarah, dan yang ketiga adalah etika publik, yaitu kesopanan dan menghormati. Peningkatan hasil belajar siswa, tapi minat belajar siswa juga, dan keaktifan siswanya di sekolah juga bisa lebih baik lagi. Soalnya keadaan saat kemarin itu hasil nilai mereka masih banyak yang di bawah KKM. Hanya beberapa orang, hanya 4 orang dari 16 orang yang bisa nilainya sesuai dengan KKM, itu pun karena mereka memang rajin hadir sedangkan yang lain tidak. Terus dari situ, nah, tujuan dari rancangan aktualisasi saya di sini itu ya untuk mewujudkan terciptanya peningkatan nilai hasil belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran IPS di SMPN 2 Batu Layar melalui penerapan model pembelajaran UST, TUSTRAY, atau TSS. Nah, ruang. Ya, terima kasih Pak Repan, Pak Mentor. Ibu Fardiani ini memang kalau kita perhatikan di SDN Bonmas ini Sekoto ini kan luar biasa itu. Betul seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala itu. Minat belajar atau minat sekolahnya mungkin ya yang harus kita tanamkan awal kita sebagai guru di situ. Karena namanya di daerah Sekoto ini kan ya daerah pinggiran, kemudian sekarang ini daerah wisata juga atau
agak susah memangnya lokasi sekolahnya itu. Nah, jadi minat sekolah atau minat belajarnya memang betul apa yang disampaikan tadi Ibu Fardina. Kemudian Bu Fardiani sekarang ya. Sama dengan Pak Ervan saya. Keliru juga ini. Ya Pak, dia mirip-mirip. Saya mohon dari mentor memberikan support ya secara moral maupun secara fisik ya yang berkaitan dengan bagaimana pada saat pelaksanaan rancangannya nanti dalam habituasinya agar diberikan dukungan. Tentu judul ini dan identifikasi itu sudah Bapak setujui, sudah mendapat persetujuan dari mentor yang menyebabkan dia berani mengangkat judul ini dengan baik. Silakan diberikan semangat 5 menit. Ya. Halo Pak Mentor, monggo, sila. Oh Pak Rusli ini ya? Nggih. Kurang enggak kedengaran Pak. Suaranya enggak kedengaran. Iya. Itu bacaan. Jadi mereka itu bisa membaca, rata-rata semuanya bisa membaca, namun mereka tidak mengetahui maksud dari bacaan tersebut. Tidak bisa memaknai apa yang mereka baca. Kemudian masalah yang kedua, siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika seperti perkalian, pembagian, dan sebagainya. Terlebih pada soal cerita. Itu siswa sangat-sangat kesulitan dalam menjawab masalah sehari-hari terkait dengan konsep matematika. Dan yang ketiga itu berdasarkan hasil observasi saya kemarin sempat dilakukan uji coba asesmen kompetensi minimum atau AKM di SDN 1 Bunmas. Itu menurut keterangan kepala sekolah saya dan juga guru-guru yang menjadi pendamping AKM tersebut, itu siswa masih banyak yang kesulitan untuk menjawab. Kecermatan, menjaga rahasia, efektivitas, efisien, dan mandiri. Yang keempat, membuat bahan ajar. Adapun kegiatannya, membuat media pembelajaran flipchart dan menyampaikan media pembelajaran kepada siswa. Adapun indikatornya, tanggung jawab, kerja keras, sopan, cermat, efektivitas, dan mandiri. Yang kelima, membuat media flipchart. Di sini membuat media pembelajaran. Adapun kegiatannya, membuat media pembelajaran flipchart, menyampaikan media pembelajaran kepada siswa. Adapun indikatornya, tanggung jawab, efektivitas, dan efisien. Dan yang keenam, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatannya mengkondisikan siswa di ringkas ya, yang ringkas seperti yang dijelaskan Pak Asisten tadi. Silakan. Siapa nih yang akan Pak? Artinya. Dengan Pak. Yang itu dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi nilai dasar ASN. Saya terlebih dahulu memperkenalkan. Itu layak tidak untuk anak kita dengan situasi seperti ini. Kemudian video lagi-lagi. Video ini sekarang kan kita sudah mulai tatap muka gitu. Sampai Bapak nanti turun memberikan implementasi itu sudah kita tatap muka walaupun terbatas. Media video itu bagus, Pak. Tetapi menurut saya gitu, kalau videonya itu pembelajarannya menggunakan video itu kurang efisien dan efektif. Kenapa? Karena itu kan kita punya PowerPoint, Pak. Tetapi praktek, nah ini dia. Praktek, misalnya senam, gitu. Mungkin Pak gurunya, mohon maaf, pinter, tapi luar biasa kalau pakai video lebih menarik. Tapi kalau materi menggunakan video ini, yang pertama, apalagi ngambil di YouTube, misalnya di internet, tidak bisa kita menyesuaikan kalau kita ambil videonya. Tetapi kalau kita pakai satu kelompok itu ada kelebihannya. Pertama, karena itu minatnya untuk menjawab pertanyaan kepada satu kelompok itu luar biasa, Pak. Jadi itu udah kelebihannya.
Tapi metode ini memang bagus untuk sifatnya metode permainan itu. Saya ya tuh. Setuju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadan yang telah memberikan penguatan terhadap apa inovasi yang dilakukan nantinya oleh Bu Guru Niwayan Budi. Tentu kami juga ingin nantinya Bapak mendukung sehingga aktualisasi dari Niwayan Budi bisa lancar di sekolah nanti selama. Di mana soal penugasan ini akan diberikan dalam bentuk Google Form karena pelaksanaan PTM di sekolah dalam kondisi terbatas hingga pembelajaran matematika hanya bertemu sekali seminggu dalam waktu 40 menit. Sehingga untuk soal penugasan dianggap sebagai penugasan mandiri yang bisa dikerjakan siswa di rumah. Langkah kerja dalam pembuatan soal ini mengumpulkan materi dan informasi terkait soal HOT, kemudian menyajikan soal penugasan berbasis HOT ke dalam Google Form. Nilai NIK yang tercantum, tanggung jawab, orientasi mutu, dan jujur. Kemudian penyusunan soal prioritas dan kontes. Langkah kerjanya menganalisis soal dan materi, kemudian menganalisis bahan materi, membuat rubrik penilaian dan menyajikan rubrik penilaian. Karena di sini yang akan nilai adalah kemampuan pemecahan masalah, maka soal prioritas dan kontesnya akan dinilai. Mohon mentor dari Bapak Ibu Riza Sahraini, yaitu Bapak DE Irwan SPDG. Saya persilahkan Pak Nengah untuk memberikan dukungan. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Bisa didengar suaranya? Oh iya, jelas Pak. Oh, selamat pagi. Pagi Bapak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Haji Sujai SPD MPD selaku penguji narasumber. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Arudin MPD selaku Kok. Rekan calon pegawai negeri sipil yang berbahagia. Kami ingin sedikit memberikan masukan sehubungan dengan rancangan dari salah satu guru kami yang mengambil judul itu meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 3 SD 1. Untuk Sri Fatmawati dan Bapak Mentor Pak Iwayan, mari terima kasih banyak untuk Sri Fatmawati dan Bapak Iwayan Suparte. Silakan yang berikutnya Sri Saestu. Sri Saestu ini akan didampingi oleh mentor wanita. Kayaknya satu-satunya kita ini ya, ada satu-satunya mentor wanita Ibu Dr. Anda Endang Wahyuni. Dipersilakan. Terima kasih Bunda atas waktu. Fungsi jabatan peserta pelatihan dasar dan pada sisi spesifik dapat diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan peran dan kedudukan ASN, manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG hingga membentuk pribadi yang jujur, kompeten, adil, berintegritas, dan profesional. Nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan peran ASN dalam NKRI. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk penguatan nilai-nilai dasar profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh seluruh ASN, meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta kedudukan dan peran ASN. Artinya penting untuk dicarikan solusi untuk kepentingan bersama. Dampak isu jika permasalahan ini tidak diselesaikan yaitu yang pertama pembelajaran semakin membosankan, kemudian rendahnya hasil belajar, berdampak pada ketuntasan belajar, kemudian kesulitan dalam memahami materi dan juga kurangnya minat belajar. Gagasan pemecahan masalah di sini ada 8 kegiatan. Yang pertama yaitu pembuatan RPP, yang kedua membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan tema,
yang ketiga ada observasi awal, yang keempat pelaksanaan pembelajaran dengan media video pembelajaran, yang kelima membuat lembar kerja peserta didik, yang keenam ada observasi lanjutan, yang ketujuh ada refleksi, dan 8 ada pelaporan hasil. Kegiatan pertama yaitu karena kan yang medis ini akan dibakar di insinerator, Pak. Di insinerator. Nah, karena kalau memang sudah terpisah dengan baik, maka kemungkinan sampah atau limbah non medis tidak dibakar, yang non medis tidak dibakar, nah, yang medis di insinerator, sehingga jumlah yang bakar kemungkinan akan berkurang, menurun, sehingga dapat mengakibatkan efisiensi anggaran, karena makin lama dibakar, sampah itu makin banyak dibakar, makin lama dibakar, butuh waktu dan biaya yang lebih banyak. Iya, Pak. Ya? Benar, Pak. Benar. Nah, kemudian nanti itu ditambahkan saja di halaman. Anda tahu sendiri nanti kondisi rumah sakit kita ada berapa setelah dipetakan. Sebelum melakukan uji cita rasa, ini mereka dari kompetensinya apakah sudah bisa melakukan membuat menu diet anak. Nah, ini nanti nanti outputnya adalah menu pasien anak yang terbuat pada pasien. Jangan sampai nanti proses pengolahan ini menjadi kendala yang membuat nanti cita rasa menjadi berkurang, sehingga nanti output yang mungkin dicapai melakukan menu diet ini, terciptanya menu diet pasien anak bisa maksimal. Sama halnya dengan peningkatan pengetahuan ibu hamil dan sebagainya, itu dilakukan upaya-upaya untuk menjaring apa yang dipahami saat ini dan apa yang dipahami setelah memperoleh pendalaman untuk peningkatan pengetahuan. Jadi itu catatan Pak Penguji terhadap Mbak Sucita Yanti, kemudian terhadap rancangan yang dibuat oleh Nyoman Gite, masukan penguji itu pretest post-test, kemudian menjadi dasar untuk mengetahui peningkatan, ya benar. Kemudian dari untuk Ria Maya Puri, ya, yang katanya malu-malu mencantumkan gelar. Masukannya saya kira itu tadi sudah diperjelas lagi oleh Pak Mentor, ya, oleh Pak